Perkenalkan, nama saya Arif Mangentua. Saya dari PKO 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sastra Melayu. Sastra Melayu adalah sastra yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Pada umumnya, sastra Melayu bersifat verbalisme, yaitu ujaran dari mulut ke mulut. Hal ini berdampak pada pemaknaan penerimaan ujaran tersebut. Banyak versi yang lahir karena fenomena ini. Sastra Melayu terbagi atas dua jenis, yaitu sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Pembeda keduanya berasal dari segi bahasa yang dipergunakan. Sastra Melayu klasik masih menggunakan bahasa Melayu pasar. Namun, bahasa Melayu itu terbit dari bangsa yang bernama Melayu. Orang yang berbahasa Melayu itu menggunakan bahasanya, yaitu bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Secara perkembangan bahasa Melayu, sastra dapat dibagi mengikuti zaman politiknya, seperti zaman Sriwijaya, Majapahit, Malaka, dan sebagainya. Mengikuti zaman perkembangan kebudayaannya, seperti pengaruh Hindu, Islam, dan Barat. Kedatangan orang Parsi ke alam Melayu menyebabkan berlakunya pembukaan perkampungan, dan perkembangan itu kebanyakan diberi nama bahasa Parsi. Pengaruh bahasa Parsi dalam bentuk karya sastra memainkan peranan penting dalam bahasa dan kesusteraan Melayu. Matra adalah salah satu bahasa Parsi yang berarti suci. Sastra Melayu berkembang di daerah Sumatera Timur, diantaranya yang masih ada adalah keluarga Sultan Delhi dengan istana dan masjidnya yang megah. Dan ada pula legenda yang mengisahkan tentang kerajaan Delhi. Ciri-ciri khas sastra Melayu berdasarkan penggolongan bentuknya, yaitu pertama, puisi. Sastra Melayu dalam bentuk puisi yang pertama berbentuk matera, pantun, dan syair. Kemudian bermunculan pantun kilat atau karmina, seloka, talibun, dan gurindam. Gurindam 12 karya Raja Ali Haji merupakan salah satu gurindam yang terkenal pada zaman sastra Melayu klasik. Yang kedua yaitu porsa. Pada ragam karya sastra porsa, sastra Melayu yang pertama membentuk cerita-cerita pelipur lara dan dongeng-dongeng. Dongeng meliputi legenda, sage, fabel, parabel, mite, dan cerita jenaka atau orang-orang Malang atau Pandir. Bahkan, ragam karya sastra Melayu ada berbentuk hikayat, tambo, cerita berbingkai, dan wiracarita atau disebut dengan cerita Panji. Pada cerita dongeng, sering isinya mengenai cerita kerajaan atau istansentris dan fantastis. Kadang-kadang cerita tersebut di luar jangkauan akal manusia atau disebut pralogis. Sastra Melayu klasik yang terpengaruhi perkembangan asing. Sastra Melayu klasik dibagi dalam 3 zaman, yaitu zaman sastra Melayu asli, sastra Hindu, dan sastra Islam. Yang pertama yaitu sastra Melayu asli. Sastra Melayu asli adalah suatu golongan cerita yang hidup dan berkembang secara turun-temurun atau disebut cerita rakyat. Cerita ini dapat dianggap sebagai karya sastra taraf permulaan. Contohnya adalah mantra peribahasa, pantun, teka-teki, cerita binatang, cerita asal-usul, cerita jenaka, dan cerita pelipur lara. Sastra Melayu asli terdapat cerita kancil sebagai cerita binatang dan Pak Pandir sebagai cerita jenaka, yang sangat beragam versinya. Yang kedua yaitu sastra Hindu. Pengaruh Hindu di Nusantara sudah sejak lama. Menurut ahli sejarah sastra, yang menyebarkan agama Hindu di Melayu adalah para Brahmana. Mereka diundang oleh raja untuk meresmikan yang menjadi kesatria. Ramayana. Cerita Ramayana sudah dikenal lama di Nusantara. Pada zaman pemerintahan Raja Daksa 910 sampai 919, cerita Rama diperlihatkan di relief-relief Canda Loro Jonggrang. Pada tahun 925, seorang penyihir telah menyalin cerita Rama ke dalam bentuk puisi Jawa, yaitu Kakawin Ramayana. 500 tahun kemudian, cerita Rama dipahat lagi menjadi relief Candi Penataran. Dalam bahasa Melayu, cerita Rama dikenal dengan nama hikayat,
Sri Rama yang terdiri atas dua versi, yaitu Roorda van Essinga tahun 1843 dan W.G. Selaber. Yang kedua itu Mahabharata. Bukan hanya sekedar epos, tetapi juga sudah menjadi kitab suci agama Hindu. Sastra Melayu Mahabharata dikenal dengan nama Hikayat Pandawa, sastra jiwa pengaruh Mahabharata paling tampak dari cerita wayang. Sastra Melayu, kemunculan agama Islam untuk yang pertama kalinya di Nusantara, sangat mempengaruhi kesusastraan Melayu klasik. Terlihat dari adanya ungkapan atau peribahasa bijak yang kerap kali muncul di khalayak masyarakat. Misal, Anando Fatu Minal Iman artinya kebersihan sebagian dari iman. Kecantikan hati lebih baik daripada cantik rupa. Kejantanan seseorang tak dapat diukur dengan beberapa banyak botol minuman yang ia habiskan. Tak dapat diukur pula dengan beberapa banyak rokok yang ia habiskan. Dan juga tak dapat diukur dengan beberapa banyak dia melakukan hubungan badan. Kejantanan seorang dapat diukur dengan beberapa kuatnya dia menghadapi masalah yang perlu menyelesaikan dengan imannya. Pengakulturasian antara budaya Arab dengan budaya pribumi juga menghasilkan ragam naskah. Karya Ar-Ranri, Hamzah Pansuri, dan lain-lain. Naskah-naskah tersebut biasanya berisikan ajaran tentang fikih, tauhid, dan tasawuf. Seringkali dalam bentuk tanya jawab, puisi, dan prosa.